kabarnya? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai, bertemu lagi kita di semester ini. Pembelajaran kita masih daring ya anak-anak, karena pandeminya belum selesai. Yuk mari sama-sama kita doakan semoga di tahun yang baru ini pandeminya segera berakhir. Jadi kita bisa cepat-cepat sekolah kayak seperti dulu lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, kan pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang segi banyak. Nah, kali ini Miss akan jelaskan tentang salah satu bangun datar, yaitu persegi. Nah, kemarin kemana aja nih calon-calon arsitek kita? Nah, jadi sekarang pembelajaran kita adalah masuk ke bagian bangun datar. Nah, bangun datar pertama yang akan Miss bahas adalah persegi. Are you ready for the study? Oke. Kalau sudah ready, yuk mari kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa baca doa dulu sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda Salih-Saliha dan ayah bunda di rumah. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai, bertemu lagi kita di semester ini. Pembelajaran kita masih daring ya anak-anak, karena pandeminya belum selesai. Yuk mari sama-sama kita doakan semoga di tahun yang baru ini pandeminya segera berakhir. Jadi kita bisa cepat-cepat sekolah kayak seperti dulu lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, kan pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang segi banyak. Nah, kali ini Miss akan jelaskan tentang salah satu bangun datar, yaitu persegi. Nah, kemarin kemana aja nih calon-calon arsitek kita? Nah, jadi sekarang pembelajaran kita adalah masuk ke bagian bangun datar. Nah, bangun datar pertama yang akan Miss bahas adalah persegi. Are you ready for the study? Oke. Kalau sudah ready, yuk mari kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa baca doa dulu sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, materi yang pertama adalah tentang bangun datar nih. Bangun datar yang akan kita bahas kali ini adalah persegi. Ini contoh bentuk persegi ya. Jumlah atau banyak sisinya ada 4. Nih sisinya. Banyak titik sudut atau sudutnya itu juga ada 4. Seperti pada penjelasan di pertemuan sebelumnya, bahwa persegi adalah tergolong segi banyak beraturan. Kenapa beraturan? Karena jumlah sisinya ada 4, sama jumlah sudutnya juga sama, dan panjang sisinya sama. Jadi yang membedakan antara segi banyak beraturan dan tidak beraturan adalah panjang sisinya. Selama panjang sisinya sama, maka dia termasuk segi banyak beraturan. Tapi kalau panjang sisinya tidak sama, maka dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, kita akan mulai menghitung persegi. Jadi persegi ini di sini kita punya luas dan keliling, ya. Kita akan skip dulu luasnya. Kita akan belajar tentang keliling dulu nih. Oke, rada miring sebentar ya. Sorry. Oke, next. Nah, kita akan belajar tentang keliling persegi dulu nih. Keliling persegi kita punya rumusnya di sini 4 dikali sisi atau 4 kali S atau 4S. Jadi keliling itu sama dengan 4 kali sisi atau 4S atau 4 dikali S. S-nya itu berarti sisi. Nah, kalau kita sudah tahu kita mau cari keliling, kita harus punya sisi. Kalau kita mau cari sisi berarti harus punya keliling. Dibalik ya. Kalau mencari sisi jika diketahui keliling, maka keliling dibagi 4.
sisi sama dengan keliling bagi 4. Kalau mau cari keliling berarti 4 dikali sisi. Ini hanya dibolak-balik. Kalau mau cari keliling dikali, mau cari sisi dibagi. Ya. Sampai sini bisa? Paham? Oke. Next. Kita akan ke contoh ya. Contoh keliling persegi. Untuk contoh keliling persegi, Miss akan ambil dari halaman 105 di buku paket. Coba dilihat, ayo berlatih 3. Diketahui suatu persegi panjang ABCD dengan panjang semua sisinya sama. Panjang semua sisinya sama, dengerin. Panjang semua sisinya sama. Jika panjang AB sama dengan 12, tentukan panjang sisi BC, CD, DA. Keliling persegi ABCD. Oke. Pertama-tama kan dia bilang diketahui satu persegi ABCD. Kita gambar dulu nih persegi ABCD-nya. Ingat untuk selalu menggunakan penggaris ya supaya lurus. Nah, ini lebih bagusnya kalau Nanda menggunakan jadi gunanya persegi itu adalah supaya hitungannya lurus, hitungannya sama. Nah, ini kita udah bikin perseginya. Kita namain nih. Kita namain, namanya adalah ABCD ya, sesuai sama yang di soal, ABCD. Nah, sekarang kita mau kasih tahu, katanya panjang AB itu 12 cm. Panjang AB 12 cm, berarti si AB ini ya 12 cm. Kemudian BC-nya berapa? BC-nya 12. CD-nya pun 12 dan AD-nya atau DA-nya itu 12. Kenapa 12? Baca lagi soalnya. Nih ya, panjang semua sisinya sama, ya berarti 12 KB. Karena oge persegi, betul? Karena syarat persegi itu adalah panjang sisinya semua harus sama. Jadi untuk yang soal A, panjang BC sama dengan 12. Kita masukin ya satuannya cm. Kemudian panjang CD-nya 12 cm. Panjang DA-nya 12 cm. Oh ya, ada suka yang mengatakan begini, Miss, kalau saya bilangnya DA gimana? Ya nggak apa-apa. Maksudnya DA atau AD itu sama aja. Maksudnya adalah garis yang dibentuk dari titik A ke titik D. Itu namanya garis AD. Kalau garis DA berarti garis yang dibikin dari titik D ke titik A. Jadi itu hanya perbedaan menyebutkan saja. Garisnya mah eta-eta kene, itu juga. Ya, jadi garisnya hanya itu juga. Kemudian yang B-nya dia bilang keliling persegi ABCD. Keliling persegi itu apa? 4 kali sisi. K-nya berarti sama dengan 4 dikali sisinya berapa? Sisinya gimana, Miss? Pakai yang mana? Pakai yang mana aja sama. Mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, yang ini boleh. Kita pilih salah satu, sisinya itu berarti 12. Nah, tinggal dikali deh, K sama dengan 4 dikali 12. How much? Sok, masih pada lupa nggak nih perkaliannya? Berapa 4 dikali 12? Berapa? Iya, betul jawabannya 48. Satuannya apa? Satuannya cm. Kenapa cm?
Karena 12 sisinya itu satuannya cm, jadi kelilingnya pun cm. Sampai sini bisa ya, mudah sekali loh. Miss ulang ya. Kan diketahui segitiga ABCD. Panjang AB 12, maka panjang BC, CD, dan DA pun 12. Karena persegi itu panjang sisinya sama. Untuk mencari keliling, maka masukkan rumusnya. K sama dengan 4 kali sisi. K sama dengan 4 dikali 12. Jadi jangan 12 semuanya ini dipakai, tapi satu aja sisinya yang dipakai. Misalkan kamu mau pakai AB, ya udah AB aja. Ya. 4 kali 12 sama dengan 48. Selesai. Satuannya samakan dengan satuan sisi. Jadi kalau sisinya diketahuinya cm, berarti hasil kelilingnya pun akan cm. Tapi kalau sisinya itu diketahuinya meter, maka hasil kelilingnya pun akan meter. Kalau misalkan kelilingnya minta cm, tapi sisinya adanya meter, berarti nanti setelah ini kelar, kamu ubah dulu ini ke yang diinginkan di soal. Ya, sampai sini bisa keliling? Bisa ya, pinter lah, gampang keliling itu. Nah, setelah itu, kalau sudah, nah ini adalah contoh kedua ya. Contoh kedua, kita akan menghitung atau mencari sisi jika diketahui kelilingnya. Miss akan menggunakan contoh di Ayo Berlatih 4 halaman 107. Nomor 5. Suatu taman berbentuk persegi. Jika keliling taman itu adalah 20 m, tentukan panjang sisi taman. Ini ya, ini ilustrasi. Tapi ilustrasi ini bebas. Kamu boleh bikin, boleh enggak. Tuh kan. Ini nih kalau nggak pakai penggaris mah suka nggak sama panjangnya ya. Makanya disarankan menggunakan penggaris. Oke. Jadi ini taman. Nah, taman ini katanya berbentuk persegi. Kelilingnya adalah 20 meter. Berarti sisinya itu berapa katanya. Nah, kita kan sudah tahu nih ya. Kita tahu kelilingnya. Kita mau cari sisi. Nah, lihat yang ini tadi. Mencari sisi jika diketahui keliling. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. Berarti sisi sama dengan K per 4. Miss, kenapa Miss menulisnya K per 4? Begini sayang. Ini untuk mempermudah dan membedakan ya. Jadi K per 4 ini sama seperti membagi. Jadi kamu kalau kurang suka atau bingung, kamu boleh menulisnya seperti ini, K dibagi 4. Sama aja sebetulnya K dibagi K per 4 atau K dibagi 4 itu hasilnya sama aja. Ini cuma beda penulisan. Kita masukkan K-nya 20, masukkan angka 4. Berarti sisinya adalah 20 dibagi 4 berapa, Cunghan? Yang bisa ngacung hand? Yang bisa coba ayo tunjuk tangan. Iya, hasilnya adalah 5. Kita lihat lagi nih, 5 ini satuannya apa ya? Kembali lagi, kelilingnya satuannya meter, berarti sisinya pun ini adalah 5 meter. Selesai.
Bisa ya, Nanda Solih Solihah. Ini adalah contoh pembelajaran keliling. Ya, jadi ini persegi. Kita akan mempelajari tentang keliling persegi dan mencari sisi jika diketahui kelilingnya. Miss ulang ya. Ini kelilingnya 20 meter. Sisinya mau dicari. Masukkan rumusnya. Sisi sama dengan K/4. Ya. Kemudian dimasukkan angkanya. K-nya itu keliling. Masukkan 20 per 4. 20/4 sama dengan 20 dibagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Kenapa satuan di sini meter? Karena kelilingnya juga meter. Bisa ya? Ini contoh soal nomor 2. Yang ini contoh soal nomor 1. Nah, silakan di screenshot untuk yang mau simpen. Oke, sudah? Sudah ya, pintar ya. Nah, kalau sudah, Miss ada latihan nih. Nah, latihan kita hari ini adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Ayo berlatih 4 halaman 107 ya. Ini latihan. Bisa ya? Ini nomor 1 nih, dia tahu sisi tapi mencari keliling. Nomor 2 pun sama, nomor 3 sama, nomor 4 dia mencari sisi, diketahui ini keliling. Nah, nomor 5 ini contoh yang tadi Miss pakai. Oke, sip. Dikerjakan ya Nanda Solih Solihah. Selamat berjuang, semangat, semangat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang keliling persegi, cara mencari keliling dan cara mencari sisi jika diketahui keliling. Nah, silakan latihannya dicoba di rumah masing-masing ya. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menemani pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu untuk seluruh keluarga di rumah. Nah, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan japri Miss Neneng langsung ya. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.